Di sebuah toko, Fitri membeli 4 celana dan 2 baju dengan harga Rp250.000, sedangkan Ain membeli 2 celana dan 3 baju di tempat yang sama seharga Rp100.000. Maka hitunglah harga 15 celana dan 15 baju tersebut. Diketahui harga celana sama dengan X, harga baju sama dengan Y. Penyelesaian: 4X tambah 2Y sama dengan Rp250.000. 4X dikali dengan 2 hasilnya 8X. 2Y dikali dengan 2 hasilnya 4Y. 250.000 dikali dengan 2 hasilnya menjadi 500.000. Begitu juga dengan 2X tambah 3Y sama dengan 100.000. 2X dikali 4 hasilnya 8X. 3Y dikali dengan 4 hasilnya menjadi 12Y. Dan 100.000 dikali dengan 4 hasilnya menjadi 400. Kemudian 4Y dikurangi 12Y hasilnya menjadi min 8Y. 500.000 dikurangi 400.000 hasilnya menjadi 100.000. Nah, Y sama dengan 100.000 dibahagi dengan 8. Dipindah ruaskan menjadi positif. Nah, Y sama dengan 12.500. Jadi, harga baju adalah 12.500. Mencari nilai X. Misalnya Y sama dengan 12.500. Dimasukkan ke persamaan 1. 4X tambah 2Y sama dengan 250.000. 4X tambah 2 tambah 2, Y-nya kan sudah dapat, jadi dimasukkan saja. Y-nya diganti dengan 12.500 sama dengan 12.500. 4X tambah 25.000. Hasil dari 25.000 ini yaitu kita dapat dari 2 kali 12.500, hasilnya menjadi 25.000. 4X tambah 25.000 sama dengan 250.000. 4X sama dengan 250.000 dikurangi dengan 25.000, hasilnya menjadi 225.000. Kemudian 225.000 dibahagi dengan 4, hasilnya X sama dengan 56.250. Jadi harga celana adalah 56.250. Kemudian, mencari harga 15 celana dan 15 baju. 5X tambah 15Y. 5X dalam kurung 56.250 tambah 15 dalam kurung 12.500. 56.000 ini didapat dari X, karena X-nya kita sudah dapat tadi yang sebagaimana kita lihat, yaitu hasilnya 56.250. Kita masukkan saja, kita ganti X-nya, kita ganti dengan Y. X-nya kita ganti dengan 56.250. Begitu juga dengan 15Y. Y-nya kita ganti dengan 12.500. Seperti hasil yang kita cari di atas itu. Nah, 15.000 dikali dengan 56.250 hasilnya menjadi 543.750. Begitu juga 15 dikali dengan 12.500 hasilnya menjadi 187.500. Kemudian kita tambahkan 843.750 ditambah dengan 187.500 hasilnya menjadi 1.031.250. Dari kedua metode ini dapat saya simpulkan bahwa metode eliminasi menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu dari variabel yang ada, sedangkan substitusi menyelesaikan persamaan dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan lain. Secara umum, break-even point adalah titik keseimbangan terhadap hasil yang dihasilkan dari pendapatan serta modal keluar. Kondisi yang memungkinkan minimalnya kerugian atau keuntungan
Keseluruhan keuntungan dan kerugian dihasilkan pada posisi atau disebut dengan titik break even point. Diketahui P sama dengan 13.000, FC sama dengan 80.000, dan VC sama dengan 5.000. Ditanya Q dan laba operasi. Penyelesaian TR sama dengan TC, P kurang Q sama dengan FC tambah VC kali Q. 13.000 Q sama dengan 80.000 ditambah 5.000. 13.000 kurang 5.000 sama dengan 80.000. 13.000 dikurang 5.000 hasilnya menjadi 8.000 sama dengan 80 dibahagi dengan 8.000. 80 bahagi 8.000 hasilnya menjadi 10. Q sama dengan 10. Jadi produk ayam geprek yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas adalah 10 kg. Selanjutnya mencari laba operasi. TR kurang TC sama dengan P kali Q kurang FC tambah VC kali Q. Sama dengan 13.000 dikali 10. Q-nya kan kita sudah dapat, jadi Q diganti dengan 10. Kurang 80.000 tambah 5.000 kali 10. Nah, 13.000 dikali 10 hasilnya menjadi 130.000. Dan 80.000 ditambah dengan 5.000 dikali 10 hasilnya juga tetap 130.000. Nah, kemudian kita kurangkan 130.000 dikurangi 130.000 hasilnya 0. Jadi perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba pada tahun tersebut. Seorang penjual di Mall Guardian menjual produk skincare-nya seharga Rp200.000 pada hari pertama. Pada hari berikutnya ia menjual lebih dari Rp300.000 daripada hari sebelumnya. Berapakah penjualan pada hari ke-10 dan berapa penjualan selama 15 hari? Diketahui suku pertama A sama dengan Rp200.000, B sama dengan Rp500.000. Ditanya suku ke-10 atau S10 dan suku ke-15 atau S15. S10 sama dengan A tambah N kurang 1B. A-nya kan 200.000, jadi kita masukkan A-nya kita ganti 200.000 ditambah dengan N-nya itu tahun, jadi kita ganti N-nya menjadi 10 kurang 1 B, sedangkan B itu beda. Seperti kita lihat bersama bahwa B adalah 500, jadi kita ganti menjadi Rp500.000. Rp200.000 ditambah dengan 9. 9 itu dari 10 kurang 1, jadi 9. Kemudian B-nya tetap 500. Nah, 200.000 ditambah dengan 4.500. 9 kali 500 hasilnya menjadi 4.500. Rp200.000 ditambah dengan 4.500 hasilnya menjadi 4.700. Jadi penjualan pada hari ke-10 adalah 4.700. Lanjut B suku ke-15.
S15 sama dengan N bahagi 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1B. 15 bahagi 2 dalam kurung 2 kali 200.000 ditambah dengan 15 kurang 1 B-nya 500. Nah, 15 bahagi 2 hasilnya menjadi 7,5. Sedangkan 2 kali 200.000 rupiah hasilnya menjadi 400. Dan 15 kurang 1 hasilnya menjadi 400. Yang tetap di sini cuman B-nya, yaitu 500.000 rupiah. Kemudian 7,5 dalam kurung 400.000 rupiah tambah 7 juta rupiah. 7 juta ini hasilnya didapat dari 14 kali 500.000. 7,5 dalam kurung 400.000 rupiah tambah 7 juta rupiah. 7 juta ini hasilnya didapat dari 14 kali 500.000 rupiah. 7 juta ini hasilnya didapat dari 14 kali 500.000 rupiah. Hasilnya menjadi 7 juta rupiah. 7 juta 7,5 ditambah dengan 7.400. 400 ditambah dengan 7 juta hasilnya menjadi 7.400. Kemudian 7,5 ditambah dengan 7.400 hasilnya menjadi 7.400.700 rupiah. Jadi penjualan pada hari ke-15 adalah 7.407 rupiah. Dari soal yang kita lihat bersama bahwa dapat saya simpulkan, aritmatika adalah sebuah barisan bilangan di mana setiap pasangan suku-suku yang berurutan memiliki selisih yang sama. Selisih bilangan pada barisan aritmatika disebut beda yang biasa disimbolkan dengan huruf B. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Baik, kita masuk ke soal. Sebuah perusahaan dapat meminjam dari dealer sebesar 30 juta selama 10 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan tingkat bunga 12%. Diketahui PV sama dengan 120 juta, N sama dengan 10 tahun, dan I sama dengan 12%. Nah, langsung saja A sama dengan 120 juta dibagi dengan 1 kurang 1 tambah 0,12. 0,12 itu dapat dari mana? Dari I-nya kan 12%. Nah, 12% dibagi 100 hasilnya menjadi 0,12. 1 kurang 1 tambah 0,12 pangkat min 10 dibagi 0,12. A sama dengan 120 juta bahagi 1 kurang dalam kurung 0,3219732366. A sama dengan 120 juta dibagi dengan 1 kurang 0,3219732366. Hasil dari 0,32197322366 itu dari 1 tambah 0,12 pangkat min 10. Nah, hasilnya menjadi 0,32197322366. 1 kurang 0,32197322366 dibagi 0,12. A sama dengan 120 juta dibagi dengan 0,6780267634. 1 kurang 0,32197322366 hasilnya menjadi 0,6780267634 bahagi 0,12. Hasilnya menjadi A sama dengan 8.849.208,2.
Diketahui I0 sama dengan 20 juta, IN sama dengan 15 juta, N sama dengan 6,5, T sama dengan 4. N berapa lama barang tersebut dibeli, sedangkan T berapa lama barang tersebut dipakai. Penyelesaian D sama dengan I0 kurang IN bahagi N kali T. D sama dengan 20 juta kurang 15 juta dibahagi 6,5 kali 4. Hasilnya 20 juta dikurangi 15 juta, hasilnya menjadi 10 juta. Nah, 10 juta dibahagi 6,5 kali 4. Hasilnya D sama dengan 6.153.846. Lanjut penyusutan per unit. Diketahui P sama dengan 5 juta. Penyelesaian D sama dengan I0 kurang I1 IN bahagi P. D sama dengan 20 juta kurang 15 juta dibahagi 5 juta. Nah, seperti yang kita lihat, 20 juta dikurang 15 juta itu 10 juta, lalu dibahagi dengan 5 juta. 10 juta bahagi 5 juta hasilnya menjadi 2 rupiah.